Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu amalan yang bisa kita lakukan kalau kita itu bersyukur, bisa melakukan dengan puasa. Cuma ini Pak, hadisnya syukran. Syukran itu bukan asyukur. Kalau syukran begini Pak, boleh bentuknya apapun, tidak mesti dengan berpuasa. Boleh saja. Boleh tambah amal-amal soleh tak sebagai bentuk bersyukur. Boleh semakin banyak baca Quran, boleh sedekah. Tanggal 10 Muharram ini boleh banyak bersedekah. Ya boleh Pak. Boleh bapak-bapak belikan misalnya nanti ibu-ibunya kudung surah. Bisa. Jangan cuma JP surah dibikin. Bisa songkok surah, bisa baju koko surah. Bisa juga cilak-cilak surah. Dibeli di Osombopu boleh. Kalau bapak-bapak sanggup boleh, karena di situ kata syukran, apapun yang baik-baik bisa dihadirkan sebagai bentuk bersyukur. Salah satu bentuk syukur itu berpuasa. Berpuasa. Maka fasamahu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi puasakan tanggal 10 Pak. Itu berlanjut selama 9 tahun. Selama 9 tahun Pak Nabi puasa tanggal 10. Bahkan bukan cuma itu, wa amara bisiyamihi. Nabi perintahkan puasa, dan kata Nabi di sini bahwa afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seutama-utama puasa itu adalah puasa di bulan al-Muharram. Itulah tanggal 10 itu Pak. Itulah tanggal 10. Cuma nanti berapa hari kita puasa, bisa kita pilih nanti itu. Ya. Ini Pak. Menurut Abu Hanifah, makruh hukumnya puasa Asyura tanpa digandengkan dengan puasa sehari sebelumnya atau sesudahnya. Kalau Abu Hanifah, paling bagus kalau puasa Asyura ini, kalau menurut Abu Hanifah, puasa ke 1 hari sebelumnya, berarti 9 atau 10. Itu Abu Hanifah, 2 hari. Makruh kalau sendiri. Ya. Dan pendapat kedua tidak makruh. Puasa Asyura itu tersendiri menurut jumhur ulama. Artinya mayoritas ulama tidak boleh puasa 10 itu. Siapa yang punya pendapat itu? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, muridnya Imam Ibnu Qayyim, mazhab Syafi'i Ibnu Hajar, kemudian penulis kitab Nailul Autar Imam Asy-Syaukani, ulama kontemporer di abad ini Syekh bin Baz, ulama yang berpengaruh di Timur Tengah Syekh Shalih Utsaimin. Boleh 10 saja, biar tidak ambil tanggal 9 atau tanggal 11. Menurut Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar, Asy-Syaukani, As-Sa'di, Al-Utsaimin, 3 puasa Asyura itu, 3 tingkatan. Terendah puasa Muharram saja, terendah. Mau boleh yang kedua tanggal 9 dan 10. Tadi itu Senin dan Selasa. Bisa juga Selasa dan Rabu. Selasa Rabu yaitu 10 dan 11 Muharram. Bisa 3. Tadi yang kita sebutkan itu, mulai hari Senin, Selasa, Rabu, 3 hari, sekaligus puasa 3 hari setiap bulan. Nah, ini hadisnya yang dipakai ini. Ya, sumu yauma Asyura, puasalah kalian tanggal 10. Wahaliful Yahud, selisih Yahudi itu Pak cuma puasa tanggal 10. Yahudi itu puasa tanggal 10 saja. Sementara Nabi mengatakan selisih itu
maka cara selisihnya sumu qablahu yauman, puasalah satu hari sebelumnya, atau ba'da yauman, atau sesudahnya. Ini satu hadis, tapi ada hadis Pak, ini ada hadis, saya ternyata tidak tampilkan di sini. Kata Nabi SAW, laukana, sekiranya tahun depan kita hidup, la asumna, kami puasa yaumat tasi, kami akan puasa tanggal 9. Dan ini hadis riwayat Muslim Pak, lebih kuat dari seluruh hadis yang lain. Maka puasa tanggal 9 itu lebih tinggi daripada puasa tanggal satu hari sesudahnya. Kalau memang mau aman, satu hari sebelumnya, pada puncaknya 10, dan besoknya 3 hari. Itu yang paling tinggi insyaallah. Itu saya kira Pak. Dan ada satu di sini hadis, man wassa ala iyalihi, barang siapa bermurah hati berbelanja pada keluarganya yaum Asyura, pada hari Asyura, wassa Allahu alaihi, maka dia Allah akan longgarkan rezekinya itu saira sanatihi, itu sepanjang 1 tahun. Cuma hadis ini palsu dan dusta. Siapa yang mau amalkan hadis palsu silahkan. Cuma kalau mau belanja hari itu Pak, tidak ada larangan secara duniawi. Tapi jangan belanja karena urusan agama, tidak. Urusan belanja itu dunia. Ya mau pergi borong timba silahkan, kalau memang pecah timba tak, silakan. Ya seperti itu saya kira Pak. Informasi pertama ini menyangkut pindah dari Zulhijjah ke Muharram insyaallah. Saya persilakan Pak kalau ada yang mau ditambahkan, supaya tahu. Ada dulu kalau tidak salah Pak Prof, apa itu beli patafi, pasero, pamutu, panci bertimpa P, patafi, pasero, pamutu, panci, 4 P. Kalau dibutuhkan. Oh, patimpa. Tambah sedih, patimpa. Yang penting jangan patumpu. Ya, fadal. Yang pun dilakukan Nabi. Nah, kalau melihat hadisnya, yang Nabi baru lakukan cuma 1, tanggal 10. Cuma diucapkan bahwa kalau saya masih hidup tahun depan, kita akan puasa tanggal 9. Ternyata meninggal Nabi tahun itu, belum sampai Muharram. Berapa kali Rasulullah lakukan 9 kali. Ya. Tapi Nabi sudah ucapkan. Kalau Nabi sudah ucapkan itu Pak, hadis juga. Itulah perbedaannya antara sunnah yang Nabi. Ya betul. Ya, dan sunnah itu Pak, jangan cuma dikatakan, harus Nabi lakukan. 3 unsurnya itu sunnah. Bisa ucapan Nabi, bisa perbuatan Nabi sendiri. Yang ketiga, Nabi tidak ucapkan, Nabi tidak lakukan, tapi Nabi takrirkan, Nabi ketahui, lalu diizinkan dikerja. Itu juga sunnah. Namanya hadis takririyah, hadis fi'liyah, hadis kauliyah. Kauliyah tadi tertinggi Pak, ucapannya Nabi, cuma belum dikerja karena meninggal. Dan itu menunjukkan Pak tanda Nabi sendiri sebagai Rasul tidak tahu kapan meninggal. Jadi kalau ada orang merasa hebat bahwa dia tahu kapan meninggal, saya kira tidak bisa dijadikan standar Pak. Karena Nabi sendiri manusia terbaik juga tidak tahu kapan meninggal. Buktinya dia sudah rencana mau puasa, ternyata meninggal. Jadi Nabi itu Pak tidak tahu kapan mau meninggal. Jadi tidak usah kita pelajari itu ilmu. Pelajari ilmu kapan meninggal. Yang dipelajari apa yang dibawa kalau sudah meninggal. Iya, seperti itu saya kira Pak ya. Insyaallah.